Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal matematika dasar UTUL UGM tahun 2019. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja lihat soal UGM tahun lalu. Yang pertama kita diberikan soal UGM mengenai materi limit fungsi aljabar. Oke. Langkah pertama adalah kita pastikan terlebih dahulu apakah limit yang diberikan ini bentuknya tentu atau tak tentu. Nah, caranya gimana? Caranya kita substitusikan dulu X-nya sama dengan 1. Oke, ketika X sama dengan 1, maka bagian pembilang 1 kurang 1, 0, tambah 1 kurang 1, 0. Jadi, pembilang bernilai 0. Kemudian, untuk yang bagian penyebut, kalau X-nya 1 juga sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi 0 per 0, ini bentuk tak tentu. Oke. Nah, kalau bentuk tak tentu, maka ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa dengan faktor, alis kawan, bisa juga dengan metode L'Hopital atau turunkan. Ya. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba membahas dengan metode faktor ya. Oke, metode faktor. Kita lihat di sini ada bentuk akar pangkat 3 1 min X. Di sini X min 1, maka kita coba merubah bentuk X min 1 menjadi 1 min X akar pangkat 3 gitu ya. Oke, X min 1 ini kan bisa kita rubah menjadi minus dari 1 min X biar bentuknya sama ya, 1 min X. Nah, 1 min X ini adalah bentuk pangkat 1 atau bisa dibikin 3 per 3 pangkatnya. Nah, kenapa dibikin 3 per 3? Biar kita bisa menyatakan dalam bentuk pangkat 1 per 3 dikali 1 min X pangkat 2 per 3. Sehingga ada unsur yang sama nantinya dengan bagian ini ya. Jadi minus kalau dijadikan akar jadi akar 3 akar pangkat 3 dari 1 min X ya dikali akar pangkat 3 dari 1 min X pangkat 2. Oke, ini yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah bentuk akar pangkat 3 dari 1 min X kuadrat. Nah, ini agar bentuknya sama ya seperti ini, maka kita jadikan akar pangkat 3. Nah, ini kita faktor ya menjadi 1 min X dikali 1 plus X. Nah, bisa kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 1 min X dikali akar pangkat 3 dari 1 plus X. Nah, sehingga soal yang kita hadapi ini bisa kita nyatakan atau kita tulis kembali menjadi limit X mendekati 1 dari 1 min X ini bisa kita rubah ya menjadi tadi minus akar pangkat 3 dari 1 minus X kali akar pangkat 3 dari 1 min X pangkat 2 ditambah, nah yang ini nggak berubah ya, biarkan bentuknya akar pangkat 3 dari 1 minus X dibagi semuanya dengan, nah ini yang bagian penyebut kita rubah menjadi akar pangkat 3 dari 1 min X akar pangkat 3 dari 1 plus X. Oke, kita perhatikan bagian yang pembilang, ini ada unsur yang sama, akar pangkat 3, akar pangkat 3. Dalamnya sama 1 min X, maka kita bisa keluarkan atau difaktor ya istilahnya. Di akar pangkat 3 dari 1 min X dikali minus akar pangkat 3 dari 1 minus X pangkat 2 ditambah, ini sudah dikeluarkan, berarti sisanya 1. Dibagi semuanya dengan akar pangkat 3 dari 1 minus X, akar pangkat 3 dari 1 plus X. Oke, di sini ada unsur yang sama bagi pembilang maupun penyebut, jadi kita bisa hilangkan akar pangkat 3 dari 1 min X-nya. Nah, sehingga bentuknya sudah tidak bentuk tak tentu lagi, jadi sudah merupakan bentuk tentu. Jadi kita bisa langsung mengganti X sama dengan 1 ya, kita substitusikan di sini jadi minus akar pangkat 3 dari 0 tambah 1 dibagi dengan akar pangkat 3 1 tambah 1 2 gitu ya, maka dapatlah jawabannya adalah 0 tambah 1 1 dibagi akar pangkat 3 dari 2, maka kita pilih opsinya adalah yang C untuk soal pertama ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di bagian yang kedua ini. Nah, di bagian yang kedua ini kita berhadapan dengan materi tentang turunan ya, tentang turunan. Oke, jadi ini kita anggap aja
fungsi efek ini perkalian dua fungsi, katakanlah ini fungsi U, nah, kemudian ini fungsi V, gitu ya. Karena kita diinformasikan f aksen yang ditanya juga f aksen, maka kita butuh mencari f aksen. Nah, fx ini kan perkalian dua fungsi U kali V, maka turunannya adalah U aksen V tambah V aksen kali U. Oke, U aksennya adalah 2AX ditambah B, V-nya itu adalah X kuadrat plus X, ya, nggak berubah. V aksennya adalah 2X plus 1, U-nya ini adalah AX kuadrat tambah BX plus C. Nah, oke, ini kita punya fungsi f aksen seperti ini. Nah, sekarang informasi yang pertama adalah f aksen 0 sama dengan 3. F aksen 0 sama dengan 3. Nah, berarti x-nya kita ganti semua dengan nilai 0. Nah, ketika x-nya 0, maka ini jelas 0. Ya. Ya, ketika x-nya 0, ini 0, maka 0 tambah, ini kalau diganti 0 jadi 1. Ya, dikali, ini kalau diganti 0 jadi tinggal C. Nah, hasilnya f aksen 0 sama dengan 3. Maka kita bisa simpulkan bahwa 0 tambah C sama dengan 3, maka dapatlah C sama dengan 3. Oke ya, ini informasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah f aksen min 1 sama dengan 10. Nah, sehingga f aksen min 1, ya, oke, di fungsi ini x-nya kita ganti semua dengan min 1. Nah, kembali ketika x sama dengan min 1, ini 0 juga, ya, karena min 1 kuadrat tambah min 1, 0. Jadi ini kita ganti dengan 0, 0 kali berapapun kan 0 ya. Ditambah, ini kalau diganti min 1, nah, jadi min 2 tambah 1 jadi min 1, dikali, ganti min 1 jadi A, min B plus C. C-nya udah ada sama dengan 3. Sama dengan 10. Ya, oke. Jadi ini bisa kita peroleh, kita sederhanakan jadi A dikurang B, ya, tambah 3 sama dengan min 10. Atau A dikurang B sama dengan min 13. Oke, kita lanjutkan. Ini kita kotakkan ya sebagai informasi yang kedua. Sekarang pertanyaannya adalah f aksen min setengah. F aksen min setengah. Sehingga nilai x yang ada di sini di fungsi f aksen kita ganti dengan min setengah. Nah, ketika x sama dengan min setengah, maka sekarang ini yang 0. Ya, ya ini 0, maka ini nggak ada manfaatnya ya, karena dikali 0, tinggal kita perhatikan yang di sini. Ketika diganti min setengah, maka dapatnya min A tambah B dikali min setengah kuadrat 1/4 tambah x-nya min setengah. Ya, nah ini yang ditanya. Kita sederhanakan. Min A tambah B, nah di sini kita punya A min B, maka untuk mendapatkan min A tambah B kita kali min 1. Ya, informasi yang kedua ini. Jadi min A plus B sama dengan 13. Maka ini bisa jadi sama dengan 13. Ya, ini sama dengan 13. Nah, dikali 1/4 dikurang setengah adalah min 1/4. Maka kita perlu hasilnya min 13/4. Maka untuk soal ini kita pilih opsi yang B ya. Oke. Nah, demikianlah pembahasan untuk bagian yang kedua ya, soal persiapan UTU tahun 2020. Oke, nantikan video pembahasan bagian yang ketiga di channel yang sama. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.